Pejabatnya banyak banget nih. Sekarang ada Wamen. Kabinet gemuk kan katanya. Iya, kabinet gemuk. Kabinet gemoy. Terus bukan gue ngomong. Karena kan ada statement dari Pak Wamen Tenaga Kerjaan ya. Iya. Mau kabur aja lah. Kalau perlu jangan balik lagi. Hashtag nggak apa-apalah. Masa hashtag kita peduliin. Kabur jadi gembel. Iya, pulang lagi ntar. Iya. Hai, welcome back bersama saya di podcast Saling Silang. Thank you. Setelah saya izin, Mana sih? ada kerjaan di luar kota. Kangen gak kalian semua tanpa gua satu episode? Gimana ya? Dan ternyata di hari yang syuting itu gua nggak ngapa-ngapain di sana. Gagal. Gimana ya? Gue mau ngomong sesuatu gitu. Dan ternyata kerjaan gua nggak jadi. Karena cuaca kan waktu itu. Cuaca. Kalau emang alasan aja ya nggak mau datang podcast. Pak, marahin Pak Agus. Tapi saya sudah kembali komit karena pas podcast itu tayang nyokap gua WA teleponnya. Kamu nggak ada nak katanya. Gila tante. Udah mulai nggak komit nih anak gua deh. Gak bener emang. Kan kita harus konsisten. Iya. Komitmen. Tuh, jadi tenang aja, gua nggak kemana-mana. Hari ini guys yang bakal pergi. Hari ini kita berdua aja. Berdua aja mau bahas yang serius banget. Karena- not really my topic. Karena bintang tamu kita nggak bisa kesini, terjebak macet, ada demo. Oh, gue pikir nggak ada bintang tamu ya. Ada harusnya, tapi dia demo. Terus akhirnya kita reschedule, ya udahlah kita. Nah, demo ini terkait Indonesia Gelap katanya. Iya, itu gimana sih Yar? Coba deh. Lo sebagai Berhubung kita udah ready dan dia cancel, ya udah roll aja. Udah jauh-jauh gue dari Bali nih. iya, kan kita adaptif. Ya. Nah, cuman menurut gue menarik juga nih Indonesia Gelap. Iya, coba deh. Kan lo kan politisi. Enggak ya? Iya dong. Coba keluarkan Jadi tuh- kartu keanggotaan Anda. Itu berangkat dari sini kan? Coba gue bocor. Kan ada berapa ya? 8 poin. Lo baca nggak di Instagram? Yang sempat awalnya hashtag Indonesia Gelap yang logo Garuda. Pertama, yakin kalian masih bisa diam dengan kondisi negara kayak sekarang. Baca kan? Baca. 1, dana pendidikan dan kesehatan dipangkas. Oke. Efisiensi katanya. Yang kedua, orang tua di PHK massal. Ya. Ya. Yang ketiga, hutan dibabat demi proyek mangkrak. Ya. Ya. Itu maksudnya IKN kan? Ya mungkin salah satunya IKN. Yang keempat, kebijakan pajak berubah-ubah. Ini konteks kali ya. Yang sudah menghabiskan anggaran lumayan, terus kemudian ternyata sekarang gimana sih nasibnya? Masih Ya masih on off. Yang kelima, staf sus problematik digaji pakai duit rakyat. Staf sus banyak banget ya sekarang, by the way. Staf sus terus utusan-utusan memang ya mungkin Kayaknya itu yang problematik yang satu orang itu sih. ya beberapa mungkin. Terus dui fungsi TNI dihidupkan kembali. Yang Itu terkait makan gratis ya? mungkin di beberapa sektor bisnis juga ya, sektor bisnis dan kegiatan. Yang ketujuh, layanan korban kekerasan terpinggirkan. Yang kedelapan, kebutuhan pokok makin mahal. Itu kan sempat viral kan? Terus sampailah ke ada hashtag lagi. Indonesia Gelap, 7 hal yang harus terkena efisiensi. Oke. Nah itu tuh ada sempat demo mahasiswa tuh kan ada 13 poin ya. 13 poin kalau nggak salah. Nah cuman ini ada 7 poin yang harusnya kalau kata netizen yang dipangkas itu tunjangan pejabat dan segala fasilitas. Setuju? Iya. Ya itu gue juga setuju sebenarnya. Tapi bukan emang udah dipangkas? Yang dipangkas nih kayaknya sekarang ini anggaran kayak dinas, ATK, ya. Tapi kan yang dimaksud mahasiswa ini pejabatnya loh. Kayak dapat mobil dinas, mungkin rumah, gaji segala macam ya. Ya lu kalau mau efisiensi itu aja, karena kan pejabatnya banyak banget nih. Sekarang ada Wamen. Kabinet gemuk kan katanya. Iya, kabinet gemuk. Kabinet gemoy. Terus bukan gue ngomong. Terus yang harusnya diefisiensi itu kabinet gemuk beserta jajaran Wamen, staf sus, UKP dan lain-lain. UKP itu apa ya? Utusan khusus presiden. Oh, kayak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, ada Bu Zita Anjani, ada Oh banyak ya? lumayan beberapa.
Dia kan tergantung bidang. Yang keempat, PSN yang merusak lingkungan, proyek strategis nasional. Ya mungkin ini ya, yang harus diefisiensi ini mungkin proyek-proyek yang dimaksud mereka ini yang ngerusak kayak migas gitu-gitu kali ya. Oh, oke. Terus yang keenam, anggaran untuk buzzer dan influencer, rezim. Terus program makan bergizi gratis. Yang terakhir, subsidi biodiesel korporasi sawit. Nah, gua mau kita bahas yang nggak usah yang lain-lain terlalu berat ya, Den, kayaknya. Ini deh, kita mulai dari program makan bergizi gratis. Dari sisi sudut pandang kita as a netizen, as orang tua, dan apa ya? Rakyat. Coba lu dulu. Lah gue lagi. Ya kalau gue pada prinsipnya oke banget makan bergizi ini. Oke banget. Tapi memang harus diperhatiin apa ya? Anggaran dari mana, terus eksekusinya. Nah itu juga yang banyak diprotes orang kan, karena eksekusinya sekarang itu banyak melibatkan anggota TNI segala macam. Ya menurut gue nggak apa-apa juga. Karena mungkin dia yang paling banyak kan. Paling banyak ada anggotanya, akarnya di Satya ini ya. Iya, cuma emang sih waktu itu keluar, gue sempat agak mempertanyakan sih kenapa TNI. Maksud gue kayak kenapa nggak industri F&B aja gitu. Karena ya supaya uangnya tuh bisa balik lagi gitu loh. Maksud gue ekonomi berputar. Iya, ekonominya berputar gitu juga gitu. Karena banyak kan UMKM gitu yang kenapa dia nggak dijadiin kayak catering besar gitu loh maksud gue. Atau mungkin sebenarnya udah kayak gitu, I don't know juga ya gitu. Mungkin tapi dikelolanya memang sama TNI, tapi dia juga kayak ngewadahin UMKM gitu. Gue juga nggak tahu sih gitu. Jadi gue nggak bisa banyak ngomong. Tapi actually buat programnya sendiri, gue setuju banget. Untuk kita itu anak-anak ya, apalagi kan dia kayaknya SD, SMP, SMA ya, itu dikasih makan bergizi, itu tuh gue setuju banget. Cuma yang gue pertanyakan tuh sebenarnya, karena gue nggak tahu datanya juga kan ya, kayak apakah memang kita tuh banyak banget gitu orang-orang yang nggak bisa makan, kelaparan, yang kalau kata presiden kita kan gitu kan, banyak kelaparan gini-gini. Atau sebenarnya memang kita itu belum mengerti tentang gizi sendiri, ngerti gak? Ya jadi lebih ke tepat sasaran gak gitu ya? Iya gitu, karena kan kayak ada nih yang beberapa netizen yang dari Papua gitu ibu-ibunya, itu kan bilang kan kalau kita tuh gak butuh makanan gitu. Karena dia sumber daya alamnya berlimpah gitu. Malah yang dibutuhin kan kayak pendidikan dan macam-macam kan. Sedangkan itu dipangkas. Makanya tuh jadi gue jadi tanda tanya juga sih. Kayak iya juga ya. Maksudnya Indonesia itu kan kita ibaratnya tuh nanem aja tuh. Nanem apapun tuh langsung jadilah gitu kan. Jadi apakah memang kita itu kelaparan karena kita gak punya akses ke situ. Atau sebenarnya memang ilmu kita tuh kurang gitu untuk kayak ngasih anak makanan bergizi. Ya itu juga yang menjadi concern beberapa pihak ya, terutama kritisi, yang maksudnya yang sering mengkritisi apakah ini memang niatnya untuk makan bergizi itu sudah benar ataukah memang ini memang janji kampanye yang harus dilakukan. Nah, cuman kalau emang ini ternyata janji kampanye yang sangat disayangkan beberapa pihak itu, alangkah banyaknya yang harus dipotong. Maksudnya tuh dari sisi anggaran dikorbankan dalam tanda kutip. Kayak lo mengorbankan anggaran untuk nyisihin demi makan gratis ini dan lain-lain. Sedangkan dilematisnya di poin yang ini juga yang tadi gue baca itu ada poin kedua itu orang tua di PHK massal. Ada konten. Jadi katanya kan siangnya dapat makan gratis, malamnya pagi, iya. Jadi sempat ada konten di TikTok atau di Instagram, dia curhat dia di PHK karena kantornya dari pemerintahan itu efisiensi anggaran. Sampai nangis tuh dia kan. Ya udah Pak, berarti anak saya dapat makanan bergizi pas di sekolah. Sedangkan siang dan malamnya saya nggak bisa kasih dia makan karena saya dipecat. Nah itu kan dilematis. Iya. Ya kan sebagai seorang tua maksudnya ya bener juga maksudnya gitu loh. Maksudnya kalau gue support dalam artian kalau emang itu bagus, tapi kan nggak tahu ya apa ini oknum atau di beberapa TikTok dan sosmed juga kan ada, lo lihat gak sih yang lauknya nggak ada, ternyata ada, gue pernah lihat ada ternyata yang mereka bahkan even nggak makan itu karena Pak Prabowo ini nggak enak gitu loh. Iya ada, gue lihat kan? juga. Jadi bener. Konten anak-anak nggak tahu lah SD mana gitu maksudnya. Itu
pro kontranya. Maksudnya orang demonya ya itu. Kalau gue sih setuju nggak setuju ya setuju lah kali. Tapi gue nggak tahu ya karena kan gue datang dari swasta. Ya. Ya, kita datang dari swasta lah. Betul. Terus kita kan juga seorang employer ya sebenarnya kan. Untuk yang kayak efisiensi misalnya kayak beberapa banyak yang di PHK ya jujur itu ya unfortunate events gitu. Yeah. Tapi kadang-kadang gue pikir memang kalau misalnya bisnisnya atau kayak memang unitnya itu tidak fungsional, memang itu yang harus dilakukan gak sih? Iya. Harusnya tanpa ada makan gratis pun. Benar gitu. Jadi harusnya tanpa makanan gratis ya memang harus diefisiensikan gitu. Iya, setuju. Itu kan kemarin ya di pidato terakhir Pak Prabowo itu ngeklaim Pak Prabowo itu hampir berhasil mengefisiensikan 750 T, tahap 1 300 T. Terus kemudian fase kedua 300 T. Enggak tahu gue. 350-an T. Detailnya. Terus 100 T itu dari dividen BUMN. Ya ada nanti coba ya kita cek ya, maksudnya by data ya. Nah karena kan, menarik juga nih dividen BUMN. Dividen BUMN itu menyumbang 100 T. 100 Jadi T. 700 kan, 300, 700 semuanya 750 T. Cuman Lin, yang mirisnya lagi, kan banyak teman-teman dan teman-teman pejabat, teman-teman PNS itu udah mulai teriak. Karena Gila woy, gua gak ada dinas tahun ini. Gila gua belanja ATK dipangkas abis. Masa kantor gua kertas aja sekarang gak belanja lagi. Menurut lo gimana? tapi sumpah ya. Tapi ini menurut gue aduh gue gak enak jadinya. Maksud gue balik lagi nih karena kan kita employer ya kan. Jadi tuh actually kita kan manage financial buat kayak bisnis kita kan. Nah, gue tuh sering tuh dengar dari temen-temen gue yang memang PNS dan BUMN. PNS, BUMN gitu-gitu. Mereka tuh kadang-kadang emang misalnya let's say mau ada training gitu. Ya. Nih, FGD or whatever itu ya. Nah, maksud gue kita nih ya, biasanya kan kalau kayak gue tuh mau ngadain training, itu tuh bener-bener kita liatin kan. Kayak ini trainingnya tuh apa. Terus kayak emang align gak sama company dan lain-lain. Kalau mereka tuh definitely enggak. Cuma demi anggaran keluar. Itu juga memang dilematisnya. Bahkan ngabisin anggaran. Bahkan ada kayak beberapa teman gue tuh cerita dia itu sukanya trainingnya itu kayak di pinggiran Jakarta. Yang dapat SPPD ya. Biar dapat uang transport atau perjalanan dinas itu kayak ke luar kota. Which is Bekasi. Iya kayak gitu. Tangerang gitu. Kayak nggak penting kan ya. Sedangkan waktu gue tanya kayak, tapi misalnya trainernya tuh dari mana? Jakarta juga. Maksud gue kayak lah kenapa lo nggak di Jakarta aja? Itu kan menurut gue emang wajar diefisiensikan kan. Nah kalau sekarang tuh akhirnya mereka berteriak karena kayak aduh gue gak dapat lagi nih uang dinas. Menurut gue kayak ya itu dulu lo bonus aja sih sebenarnya karena harusnya gak kayak gitu gak sih? Tapi yang cerita-cerita lagi yang banyak di sosmed dari teman-teman juga itu sampai ke AC nih sekarang. Itu gue bingung sih emang. AC kementerian tuh dinyalain cuma sampai jam operasional. Terus lampu katanya, even lampu pun buat pembayaran listrik karena buat efisiensi. Lo pernah baca gak? Baca sih, tapi jam operasionalnya wajar dong. Lo kalau gue waktu itu di kantor di gedung itu juga mati sih sampai jam 8 malam tuh dia udah mati. Cuman kan kultur kita belum terbiasa sama itu. Maksudnya gila woy. Kultur PNS berarti. Maksud gue kultur yang dibayarin negara. Iya yang di kawasan negara. Maksudnya gitu. Kalau di swasta gue kan di gedung tuh kantornya. Mati kok jam 8 gitu udah mati. Ya itu enggak ini kan tapi lo denger kan ceritanya. Iya gue denger. Nah itu makanya sampai kadang kan beberapa teman-teman tuh istilahnya ya kalau gue PNS, kalau gue BUMN nih duit gue tuh ngarepnya dari dinas. Iya benar. Gue tuh ngarepnya dari training, dari situ. Habis deh lahan gue gitu. Ya itu beneran kejadian dipangkas habis sama Pak Prabowo. Maksudnya event menteri-menteri pun sekarang gak bisa macem-macem. Kayak lo apa? Di jalan aja sekarang tuh gampang banget viral kan. Kayak utusan presiden, arogan. Benar. Lo viral nyampe ke istana langsung callback. Iya benar. Tapi bagus dong harusnya. Pendewasaan buat kita semua. Ya di sisi itu bagus. Cuman memang yang ditakutkan orang nih makanya berbondong-bondong maksudnya demo kayak kok kita kayak takutnya kembali ke zaman dulu gitu loh.
Karena dianggapnya kepemimpinan kita tuh nggak bisa. Nih ya nggak terima, nggak bisa terima. Tidak semembaur dan ini sebelumnya, pemerintahan sebelumnya. Itu juga ada isu. Iya, gue denger sih. Ya takutnya nih balik lagi nih zaman dulu gitu loh. Makanya ada hashtag Indonesia gelap bukan Indonesia emas. Sampai Mas Gibran dikritik segala macam, maksudnya ya gitu deh. Pokoknya netizen emang best. Gila. Best. Nah, cuman balik lagi ke kebijakan makan itu kan karena statement Pak Prabowo juga kita memangkas ini karena akan duitnya dipakai untuk makan gizi itu juga makan bergizi tadi. Tapi emang sebanyak itu ya? Ya berapa puluh T ya per tahunnya? Iya, tapi ya itu kan cuma berapa persen dari 750 T nggak sih sebenarnya? Nah, katanya juga, bukan katanya ya, emang kayaknya semua orang udah tahu ya. Katanya mau diresmiin nih. Apa? Tadi yang 700 T itu kan efisiensi dan ada masukan dari BUMN kan? Danantara. Iya, katanya ini yang akan diresmikan tanggal berapa nih? Mungkin ada beritanya tanggal 24 nanti akan diresmikan. Nah. Emang Danantara belum diresmiin? Bukannya udah ada rancangan udah? Iya, cuman katanya akan, kalau itu keputusannya sudah. Cuman katanya baru diresmikan nanti. Terus 24 kalau nggak salah ya. Tetap jadi sepupu keponakan ya? Keponakan apa? Pak Luhut. Oh, gue nggak tahu. Oke. Gue nggak tahu. Nah, gue udah riset tuh Danantara tuh tadi. Harusnya lo tahu kalau udah riset. So bilang nggak tahu, bohong berarti. Danantara, Daya Anagata Nusantara. Gue baru nyari tuh tadi. Selama ini Danantara doang. Jadi mau dibikin kayak ini Rin, kayak Temasek. Singapura. Kalau di luar tuh SWF juga kan, sovereign. Jadi super holding untuk menarik investasi. Super holding yang mengelola aset. Nah, gue harus cek angkanya dulu. Lembaga investasi negara, super holding yang akan mengelola lebih dari 61 billion dolar aset BUMN. Gosipnya 1000 T ya. Billion dolar ya? Ya, 1000 T. Nah, Danantara ini kan emang ada duitnya ya BUMN 1000 T? Aset ya? Kan belum aset. Oh, aset. Dan jadi dia tuh secara struktur langsung di bawah presiden nanti. Oh iya benar. Iya. Jadi diisuin dia bakal jadi pusat investasi memudahkan untuk investor luar masuk ke sini. Oke. Ke Indonesia. Digemor-gemorkan berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Di angka ya targetnya 6-7%. Karena sekarang tuh 5 ya? Under 5. Bahkan beberapa pakar ekonomi yang berada di dalam lingkaran mengklaim optimis di angka 8%. Bagus sih. Ya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi cepat, menarik investasi asing. Cuman dananya dari mana kan tadi lo bilang kan? Nah, jadi kan dari aset BUMN, terus nanti ditambah dari itu pemodalan negara. Dari APBN tadi. Oh, tetap ada APBN. Ada sumbangan APBN sama aset-aset BUMN yang dinilai BUMN yang oke ya, yang sehat, yang dinilai itu mencapai 14.000 T. BUMN yang saya tuh kayak Pertamina, Telkom gitu-gitu ya? Iya, yang tergabung itu tuh Pertamina, PLN. Kayak ada 7. Bank BRI, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, Telkom, dan itulah yang sehat-sehat. Yang sehat-sehat, yang nggak sehat-sehat. Ya, gimana sih dia aja nggak sehat? Itu karena efisiensi. Terus setelah gue baca-baca tadi mana ya? Katanya, itu pro kontra juga. Nah gue nggak tahu sih kenapa sih di kontranya. Kayaknya niatnya bagus. Niatnya bagus jika dijalankan dengan baik dan transparan. Emang sekarang nggak? Belum tahu. Oh ya belum jalankan. Oh gue baca katanya soalnya dia tuh nggak bisa KPK ya? Ya kan investasi. Oh jadi nggak boleh dibilang rugi. Iya, jadi kan gue sempat ngerangkum tuh analogi di TikTok. Analoginya tuh dari netizen berarti. Dari netizen. Guys, thank you. Bukan gue ya. Analogi dari netizen. Jadi gue pernah nonton, terus gue ingat, tapi agak gue modif dikit lah gitu. Kurang lebih ya. Jadi ibaratnya analoginya itu kayak, nih lo naruh duit di gue 100 juta. Oke. Nah, gue tuh S.
BUMN ya? Ya kita pokoknya. Oh kita. Ya, ya. Terus duit 100 juta itu harusnya gue pakai untuk keperluan lo kan? Iya. Nah cuman 100 juta ini gue puterin dulu Rin. Gue investasiin dulu. Buat bisnis gue. Yang dimana kalau bisnis gue untung, nanti keuntungannya baru gue pakai untuk memenuhi kebutuhan lo. Hah? Oke. Ya, kalau gue untung. Kalau lo nggak untung? Kalau gue nggak untung, gue juga buntung. Ya investasi kan namanya. Ya. Nah itu tadi kenapa nggak bisa diselidiki atau dimasuki oleh pengawas keuangan, pengawas korupsi, karena itu kan bentuknya investasi super holdingnya. Tapi kayak dia punya kualifikasi apa untuk kayak oke nih gue invest on this gitu-gitu. Gak tahu. Ya gue yang nentuin. Iya lo yang nentuin kan. Ya nah, beberapa sektor sudah ditentukan. Oh itu udah ditentuin. Udah, jadi ada energi, ada infrastruktur digital, ada telekomunikasi ada. Oke. Nah terus. Lah sebenarnya kayak wealth manager aja dong. Iya mengelola itu. Tapi kan yang dipertanyakan orang, gimana keuntungannya ya nanti berdasarkan laporan keuangan yang gue bikin, gue presentasiin ke lu. Ya itu tadi makanya kan lu curiga kan? Ya berarti lu bisa aja gue bohong dong terhadap laporan keuangan gue. Transparansi itu yang dipertanyakan sama rakyat. Lah kalau kita kayak di wealth manager gitu. Bukannya gitu juga ya? Ya iya, tapi kan ini duit gede, duit negara dan ya itulah maksud gue. Nah itu yang dipertanyakan. Gosipnya sih sebenarnya udah banyak pihak sih yang pro kontra dan ternyata dan antara ini ngebut banget ya sisinya. Tanpa dibaca dan tanpa katanya tuh nggak ada dikaji segala macam lagi di DPR segala macam. Blok beres. Nah itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena mungkin dianggap visible. Gak bisa ngomong. Apa takut? Tapi menurut lo gimana? Dana Tangga, menurut lo pribadi? Gue tuh kan orangnya positif mindset ya. Yeah. Jadi kalau gue sih mencoba untuk pro dulu aja sih gitu. Sambil melihat ya tentunya. Kedepannya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat dari tujuannya dan nggak tahu sih mungkin gue terlalu naif atau enggak, tapi gue merasa kayaknya orang-orang di atas sana yang kita pilih nih gitu kan, itu harusnya pinter-pinter sih gitu, harusnya pinter-pinter dan dia lebih tahu datanya gitu dibandingin gua gitu ibaratnya. Jadi kalau gue sih support dulu aja buat sekarang gitu, tapi tetap ngeliatin juga. Gimana berkembangnya. Cuma emang gue yang agak worry atau agak concerning buat gue adalah pemilihan orang-orangnya itu sih Yar. Ya itu banyak juga yang mengkritisi kan. Ini kan berarti kuncinya kan harus dikelola transparan. Maksudnya bersifat transparan terus berfokus kepada ROI kan. Maksudnya betul. Ini kan bentuknya investment kan. Betul. Terus jangan sampai Danantara ini menjadi terselubung agenda politik atau bisnis kaum tertentu. Setuju. Nah itu kan poinnya. Tapi dilemanya bukan dilemanya. Fact-nya nggak tahu ya fun fact apa. Fact-nya nggak fun lah kalau gitu. Fact-nya adalah ketua tim pakar dan inisiator Danantara itu sekarang adalah Burhanuddin Abdullah, mantan napi korupsi di penjara 5 tahun. Nah itu. Atas aliran dana BI. Nah itu gue yang kayak itu kayak warga maksudnya warga masyarakat kayak dari awalnya udah kayak mencurigakan nih barang gitu. Betul. Loh. Nah itu yang gue juga concerningnya di situ sih, lebih ke kayak pemilihan orang-orangnya, terus yang kayak ya mungkin emang belum ini ya, belum belum ketok palu gitu ininya, tapi kan kayak ya kita tahu lah yang mau digadang-gadang tuh siapa kan. Dan ada juga temen lu. Siapa temen gue? Ya itu yang gue sebut. Rin, kayaknya beliau akan jadi salah satu pemimpin di Danantara. Oh iya, gue tahu. Kata lu, emang dia bisa? Nah itu dia. Itu dia maksud gue kayak gimana sih dia memang benar dia tuh wealth manager juga ya, funding gitu kan. Funding manager. Itu aja lo ragu kan? Gue ragu karena ini dananya banyak banget. Gak sepadan sama yang waktu dia, maksudnya portofolio dia sebelumnya gitu loh gitu. Kayak gimana sih misalnya deh kayak gue ini kan IT vendor ya.
Terus kayak gue lo suruh bikin gue Cortex gitu. Lo pasti kayak nanya kan, lalu siapa anjir gitu kan. Betul. Gitu. Nah ini sama nih kayak gitu juga. Kayak harusnya tuh menurut gue mungkin harusnya dipilih orang-orang yang emang pernah manage uang sebanyak itu gitu loh. Nah itu kan jelas gitu. Misalnya kayak Menke kita kan juga jelas tuh. Kayak Bu Sri Mulyani dia pernah kerja di World Bank dan lain-lainnya kan. Itu kan jelas CV, secara CV gitu. Nah ini tuh menurut gue kayak concerning sih untuk pemilihan orang-orangnya. Tapi tujuannya ya gue positif mindset dulu aja sekarang. Tujuannya sih bagus, tapi ya nggak tahu orang-orangnya gimana. Kenapa tuh dia dipilih tuh kira-kira? Keluarga. Aduh, sakit perut gue. Keluarga. Ya itu itu juga yang ditakutin sama si netizen makanya pada kan banyak yang nggak setuju dan antara gitu-gitu. Itu sih poinnya. Makanya terus ya cuman ya oke. Tapi gue sebenarnya yang gue pertanyakan ya, Danantara sama Kementerian BUMN itu jadi timpang tindih gak sih? Nah itu, karena kan selama ini kan perusahaan ini kan di bawah Kementerian BUMN kan. Nah dan di mana sekarang juga, gue makin bingung sama Kementerian BUMN sih sebenarnya. Lo pernah baca nggak ada berita terakhir kerugian BUMN tuh nggak ditanggung sama negara lagi, dibalikin. Iya. Nah, lo maksud gue kayak swasta tuh lama-lama. Ya capek kali. Ya kalau itu iya. Capek kali. Nah cuma gue baca juga katanya sekarang itu kan ada Danantara ini kan kata lo juga kan tuh langsung dari presiden kan? Under presiden lembaganya. Under presiden kan lembaganya. BUMN-nya juga gak sih? BUMN kan Kementerian BUMN. Oh kok gue bacanya waktu itu kayak susunan direksi komisaris gitu tuh juga yang milih tuh presiden jadinya. Enggak ya? Enggak sih, harusnya dari kementerian. Tapi gue salah baca Tempo berarti. Tapi sekarang katanya harus persetujuan dari beberapa pihak. Nah, ya. Gitu. Ya ya gimana sih? Pak Erik pusing dong ya. Ya pusing lah ngurusin PSSI, ngurusin BUMN. Makanya kerjanya satu aja lah. Nah cuman memang gue baca-baca juga kan setelah gue simpulin kalau Danantara ini gagal nih, maksudnya ya kita bisa jadi krisis panjang weh. Oh iya. Lah ya kan APBN kita terus defisit dipakai APBN buat nyumbang ke situ. Terus investor juga kan pasti kabur. Ya bisa jadi ini ya itu proyek coba-coba juga. Dimana digadang-gadang keuntungan dari Danantara ini akan dipakai untuk makan bergizi kan? Ya katanya gitu. Ya itu balik lagi ke situ. Selalu makan bergizi dikait-kaitin. Tahu kenapa ya? Gak tahu. Gua nggak ngebayangin ternyata program kampanye ini bisa jadi vital itu di pemerintah. Iya gak sih? Bener. Maksud gue kayak emang gue setuju, maksudnya bagus. Tapi gue pikir nggak segitunya juga gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak ya udah. Kenapa gitu. jadi buah bibir dan? Iya kayak kenapa tiba-tiba apa-apa kayak yang penting makan bergizi gratis. Iya gitu. dijadiin counter ya? Iya dijadiin counter. Ya, itu juga gue yang kayak emang berapa banyak sih budgetnya dan lain-lain gitu. Iya. Tapi gue prinsipnya setuju kalau memang dikelola dan dieksekusi sama dengan baik sih. Tapi lo gimana ngelihat anak-anak teman-teman kita adik-adik yang lagi pada demo? Mereka tuh demo sampai 3 hari ya. Ya itu balik lagi kan. Demo nih banyak faktor. Nah dari pihak istana ya nggak apa-apa, bagus kan demo nih. Cuman kan ada yang curiga juga. Barisan patah hati. Itu mah orang-orang yang penggeraknya diduga itu mah gerbongnya yang kalah kemarin Pilpres. Sampai Pak Jokowi juga bilang kok, ya itu biasa lah kata dia. Setiap ada yang menang, ada yang kalah, pasti ada yang. Jadi Pak Jokowi sama Pak Prabowo tuh masih hopeng banget ya? Sempet terjadi katanya lagi nggak akur. Lah kemarin kan hidup Jokowi. Ya itu. Sempat ada sekitar seminggu 2 minggu di berita ada apa Jokowi dan Prabowo. Asik. Langsung tuh HUT Gerindra, ulang tahun Gerindra apa Pak Jokowi diundang langsung hidup lagi. Gitu. Katanya juga kan beberapa menteri juga di reshuffle, tapi ternyata cuma satu kemarin Menris apa yang dari ITB. Kemarin baru dilantik dari ITB. Itu gue setuju tuh. Maksud gue pemilihan menteri dan ini tuh sesuai gitu loh, Din. Ngerti gak sih? Iya. Kayak kan tadi kita bahas Danantara nih harusnya yang duduk nih
Nah kalau itu termasuk. Tapi kan kalau menteri kan emang ada beberapa kan yang sifatnya politis juga kan. Iya. Politis, jatah Juga kan ininya. ya, tapi kan jatah masih bisa iniin lah maksud gue. Cari yang bagus juga gitu. Maksudnya bukan bagus sih, cari yang sesuai sama bidangnya. Iya, terus apa ya, anggaran buzzer itu sih poinnya. Sama ini nih, gue mau nanya lo kayak UKP yang kayak banyak artis kan ada meme tuh. Lo kalau mau jadi pejabat lo jadi ini aja, apa? Influencer, viral, banyak pendukungnya. Ikut kampanye. Jadi utusan khusus presiden. Yeah. Nah, lo ngeliatnya gimana? Sebesar apa mereka bisa menginfluence untuk, kan itu kan harapannya kan misalnya Raffi Ahmad apa ya, kepemudaan seni segala macam misalnya. Sejauh apa mereka bisa bekerja di pemerintahan sebenarnya kalau menurut lo? Jujur gue nggak tahu lagi, tapi kalau menurut gue sendiri memang benar yang namanya artis itu di kita ya punya influence yang besar banget gitu. Gede banget, apalagi buat teman-teman yang di daerah mungkin ya gitu ya, yang memang nggak begitu banyak aktivitasnya. Maksudnya kayak jadi kan dia benar-benar cuma bisanya tuh Instagram. Dia nggak tertarik nonton berita ya? Iya, nggak nonton berita gitu-gitu kan. Jadi ya mau nggak mau memang dia jadi corong utamanya pemerintah tuh untuk kayak mensosialisasikan apa-apalah programnya dan macam-macamnya. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya again sih, kalau niatnya itu baik, menurut gua malah memang akan lebih cepet kesebarnya gitu, kesebar beritanya ya. Karena mereka kan nggak baca berita gitu-gitu kan ya, kayak orang-orang itu nggak baca berita, nggak menonton berita juga gitu. Nah jadi akhirnya sosialisasi itu perlu gitu dari si artis-artis ini, kayak gitu. Cuma memang mungkin ada beberapa yang UKP yang gue rasa nggak nyambung gitu. Nggak nyambung sama personalnya gitu. Iya, nggak nyambung sama personalnya gitu. Terus dan gue juga nggak begitu suka kalau yang kayak kita tuh biasanya malah kan gini kan, artis yang viral terus dijadiin duta. Iya. Ngerti gak sih lo? Kayak padahal viralnya tuh karena kebodohan itu gitu kan. Terus dijadiin duta kebodohannya itu. Nah itu gue gak ngerti sih kenapa. Lucu ya? Iya, kenapa itu lucu tapi menurut gue gak lucu gitu ininya kayak. Iya, lucu dalam artian tuh kayak beneran lucu iya, gitu. Iya, lucu kayak apa sih gitu kan. Iya. Nah itu gue gak ngerti sih kenapa malah dijadiin kayak gitu. Tapi ya mungkin mereka punya pandangan yang berbeda aja kali. Iya. Kalau gue sih sebenarnya di beberapa poin gue setuju, beberapa bidang sama kayak lu. Tapi di beberapa bidang juga gue rasa ini cuma bagi-bagi jatah doang. Iya. Kayak dipaksakan. Dan menurut gue harusnya fasilitas nggak usah dikasih. Iya, setuju. Kayak mobil gitu-gitu ngapain? Kan mereka bukan menteri, bukan yang nggak harus ke kantor. Iya, kan. dan mereka kan punya dari awal gitu ininya. Dan kerjaan mereka bukan full time di situ gitu. Menurut gue malah kalau kayak pejabat kayak DPR itu menurut gue ya nggak apa-apa lah lo kasih mobil gitu kan, emang kerja di situ. Apa tapi kerja DPR? Aduh. Ya kan by apa namanya? By title gitu. By title kan mereka memang kerja full time harusnya. Nah kalau artis UKP gitu. Ya tapi kan emang DPR jarang di Senayan. Mereka di Dapil. Ya benar ngurusin rakyat, konstituen. Betul. Ya. Nah kalau UKP menurut gue harusnya nggak usah pakai mobil sih. Iya. Kayaknya mereka ngomong di sosmed aja kelar ya. Iya kan? Benar. Harusnya ya. Dan mereka juga pasti punya fasilitas itu sendiri gitu. Terakhir, gue mau bahas hashtag kabur aja dulu. Asik. Kabur aja dulu. Kayak lu nih mau kabur. Enggak, gue gak kabur. Gue udah plan. Sebelum ada hashtag ini. Iya, sebelum ada plan. Gimana sih? Enggak, gue lagi browsing. Gimana sih cerita awalnya? Si kabur aja dulu nih. Ya intinya dari ya kayak Indonesia gelap. Dan mereka kan akhirnya gak believe lagi kan. Rakyat-rakyat nih banyak yang jadinya ini Indonesia mau kemana sih? Dan macam-macamnya kan. Ya udah akhirnya mereka pakai hashtag kabur aja dulu gitu, kayak keluar karena dari kan Indo. ada statement dari Pak Wamen tenaga kerjaan ya, mau kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi, hashtag nggak apa-apalah, masa hashtag kita peduliin gitu. Itu ya Bapak. Iya itu juga kan menuai pro kontra kan, terus sama Pak Mahfud MD kalau nggak salah mana ya, rasa cinta tanah air bisa luntur bila di negara sendiri tumbuh kesewenang-wenangan, ketidakadilan dan lemahnya perlindungan HAM. Itu setuju. Tapi menurut lo ini kabur dulu aja nih, mereka nih konteksnya apa? Sekolah apa kerja?
Kerja kan? Kerja dan buat hidup sih. Buat hidup. Jadi gue cari kerja di luar aja gitu. Iya, dan kalau bisa mungkin pindah jadi warga negara asing gitu. Berani juga ya pejabat ngomong gitu ya. Maksud gue itu kayak gue kadang-kadang mikir ya, kayak kabur aja dulu tuh gue pikir tuh balik enggak, kayak gue pikir tuh malah kampanye pemerintah, tau gak lo? Oh, untuk sekolah gitu? Untuk kayak nggak kerja aja gitu. Kalau sekolah kan kayaknya nggak untung juga pemerintah, maksudnya negara kan. Yeah. Tapi kalau kayak lo tuh kerja di luar negeri kan lo sebenarnya nambahin devisa negara kan. Yeah. Dan lo nggak jadi beban negara juga. Maksudnya kayak lo kan nggak ada BPJS-nya, apa yang gitu-gitu kan. Jadi kadang-kadang gue ngerasa kayak dia emang sengaja kali ya campaign untuk orang-orang yang memang mampu. Kan nggak susah loh, nggak gampang loh untuk kita bisa kerja di luar negeri kan. Nah, yang lo mampu ya udah lo pergi dah gitu keluar gitu. Akhirnya lo bisa bring back ke Indonesia tuh ya dengan devisa tadi. Terus yang di sini malah bisa ditempatin lagi kan sama orang lain gitu, lokernya. Yang paling bijak Pak Anies sih. Bagi yang berkesempatan pergi, gunakan peluang tersebut sebaik-baiknya. Nah itu maksud gue. Tetap berkontribusi untuk Indonesia dimanapun kalian berada. Sementara bagi yang tetap tinggal di Indonesia, mari kita saling mendukung dan menghadapi tantangan ini bersama-sama. Emang Pak Anies tuh the best kalau kata-kata. Anies tuh pujangga. Emang keren. Tapi kalau sekolah ya gue juga setuju sih. Kayaknya kalau S2 gitu, kenapa ya? Kenapa orang lebih milih di luar negeri? Kayak lo kan mau cabut nih, lo beneran kabur aja dulu nih sebenarnya. Gue nggak kabur, ya kan? Gue plan. Iya, maksudnya karena pendidikan, jadi panjang nih nanti ya. Nggak apa-apa. Kenapa orang-orang memilih ke luar negeri? Lo deh, kalau lo kenapa? Gue dulu ya. Sebenarnya kalau gue kan konteksnya karena gue mau S2. Ya lebih ke reputasi universitinya aja sih. Pasti kan lebih bagus ya kalau dari luar. Terus deh gitu, kenapa gue juga milihnya spesifik kayak di US gitu. Ya karena kan lagi-lagi itu kekerjaan gue. Oh jadi lo ke US nih? Semoga ya, doain aja. Terus? Itu kan karena spesifik kerjaan gue kan. Maksudnya kerjaan gue tuh emang banyaknya involve sama orang-orang ya Amerika gitu. Orang-orang Amerika. Jadi akan masuk akal untuk gue sekolah di sana dibandingin gue sekolah di sini. Nah terus tapi kalau kita ngomongin yang kabur di luar negeri kayak kenapa orang-orang pengennya kerja di luar negeri, itu menurut gue quality of life-nya tuh emang pasti lebih bagus di luar negeri kan. Nah cuma menurut gue juga nggak gampang loh kerja di luar negeri. Ya harus punya skill, harus punya, maksudnya emang komitmen tinggi. Iya maksud gue mereka KKN rendah kan di sana. Gak bisa orang dalam ya. Iya kan maksud gue juga kayak di sana kan juga banyak warga juga kan, dan mereka juga butuh kerja gitu. Jadi kalau misalnya lo bisa ngambil kerjaan mereka gitu istilahnya, pasti kan lo harus kayak excel banget di bidang itu. Persaingannya gitu. Kan worldwide kan berarti kan, maksudnya secara dunia. Iya. Juga spesial juga. Juga spesial juga. Gak bisa kabur-kabur aja. Gak bisa kabur-kabur aja, guys. Kabur-kabur jadi gembel. Iya, pulang lagi ntar ininya. Jadi kayak ya gitulah gitu. Tapi in term of quality of life, gue setuju mungkin akan jauh lebih bagus. Ya karena kan dari sisi penghasilan segala macam juga jauh. Kalau lo dapet kerja yang bener ya. Iya. Iya kan, kalau dapet kerja yang bener. Tapi kalau lo sendiri, kalau lo nih sekarang punya pilihan untuk kerja di luar negeri sama stay di Indonesia dengan kayak sekarang, lo milih apa? Stay. Gue juga stay. Gak tahu kenapa. Gue juga stay. Karena kondisi sekarang ya. Meskipun kondisi sekarang gue juga stay. Ya tapi kalau nggak ada pilihan mungkin ya boleh dicoba. Iya. Makanya kan gue dapetnya beasiswa kan. Kan orang kan hashtag kabur aja dulu karena dia merasa kondisi ini udah nggak ideal buat mereka. Tapi gue masih stay. Gue stay. Prabowo the best. Gue stay. Gue kayak waktu interview beasiswanya gitu kan ditanya kan, lo gimana nih komitmen lo untuk balik ke Indonesia? Afternya. Iya. Gue nggak tahu sih kenapa alasan gue harus stay di sana gitu di luar negeri. Karena gue kayak semuanya tuh ada di Indonesia. Kayak no doubt ya. Iya kayak no doubt at all gitu.
mau gue dapet kerjaan di sana enggak sih, gue tuh kayak tetap stay di Indonesia sih. Iya. Kecuali kayak mungkin kalau lo belum memiliki kehidupan keluarga segala macam mungkin bisa aja ya. Kayaknya lebih kayak ke peluangnya gue lebih tinggi di Indonesia. Berarti skill lo belum mampu bersaing secara dunia. Iya. Kayaknya peluangnya lebih tinggi di Indonesia sih dibandingin di luar. Rin, terakhir deh sebelum closing. Gue tadi lihat-lihat Instagram. Gue pengen denger komen lo sebagai IT konsultan. Anjir, Dan apaan orang sih? tag, Luhut bilang, Indonesia siap tantang ChatGPT dan DeepSeek. Luhut bocoran pengembangan AI lokal. Apa komentar lu? Gue udah baca sih tadi pagi. Baca? Udah baca tadi pagi. Gue baca tadi. Apa komen lu? Bakal gimana nih endingnya? Gimana ya? Secara bukannya R&D-nya kita di budgetnya dipotong ya? Ya itu juga. Kan Brain juga teriak. Tapi kan pernyataan Pak Luhut, kita siap saingi ChatGPT dan DeepSeek. Ya, gue nggak tahu deh. Gimana sih kan? Gimana ya? Lo optimis nggak? Jujur enggak. Kan lo di sektor itu dan teman-teman. Jujur gimana ya? Habisnya kayak kan ada planning, ada execution kan. Ya. Executingnya ini juga penting loh gitu kan. Tapi Planningnya kan juga sebenarnya. bener. Nah tapi ini planningnya aja enggak. Bukan. kurang. Ada wacana. Oh ya ada wacana. Wacana dulu. Wacana. Perencanaan. Pelaksanaan. Ya. Nah ini dari kayak oke, wacana. Wacananya oke gitu kan. Kita mau mengalahkan DeepSeek gitu. Jadi lu gak yakin sama Pak Luhut? Gue bukan gak yakin sama Pak Luhutnya. Gue gak yakin sama rencananya. Ya karena gak make sense, kita dipotong anggarannya. Ya kan. Terus kita mau bikin kayak gitu. Enggak sih. Dan maksud gue DeepSeek, kalau kita ngomongin kayak DeepSeek atau kayak itu kan machine learning tentang data dan macam-macam ya kan. Itu tuh kayak stepnya tuh panjang. Ya. Butuh R&D yang panjang juga ya. Butuh area yang panjang. Budget gede ya. Budget gede, butuh kayak talent juga gitu. I don't think we have it sih currently gitu. Iya. Dan terus kayak kultur kita juga kayaknya mending beli jadi deh. Benar, kita kan lebih pemakai, consumer, user. Kita kan lebih pemakai. Tapi kayak semangatnya gue acungin jempol. Semangatnya gue kayak oke, bagus gitu. Tapi kalau untuk kayak optimis terlaksana atau enggak, tapi itu Indonesia banget gak sih? Kayak anget-anget tai ayam gitu tau gak sih? Iya. Kayak ada apa tiba-tiba kayak ikutan gitu, tapi terus kayak gak ada. Kayak paling cuma setahun 2 tahun udah. Oke deh. Jadi Indonesia emas apa Indonesia gelap? Lu? Gue masih positif Indonesia emas. Gue juga emas. Main aman. Oke, bye. Thank you guys.